Itu tasnya siapa itu? Mana? Itu Ini. yang ungu. Nyak. Elek men. Jejerke to elek. Api iyo. Wes bersyukur to yo. Oh. Kan dua tas. Alhamdulillah, terima kasih sayangku. Satu lagi, tanya. Kemarin waktu mandi bertanya apa? Aku sudah nggak sabar ingin melihat apa? Sur? Aku nggak ngomong gitu, aku tuh ngomong gini. Ngomong gue. Aku pengen betapa indahnya surga. Berarti ingin melihat betapa indahnya surga. Udah nggak sabar ingin melihat betapa indahnya surga. Ya. Nah, ini dengar kayak kata-kata mama. Kalau ingin melihat indahnya surga, yuk sering berbuat baik. Jangan nakal sama temen-temen nih. Kalau orang tua ngomong itu didengar kayak dulu maunya apa. Ya. Itu. Oke, Bos. I love you. I love you. Anaknya siapa? Winda kan? Gimana? Rangkap jabatan ya. Partai oposisi mempermasalahkan rangkap jabatan Bapak Erick Thohir yang menjabat sebagai menteri, dan sekarang kan Bapak Erick Thohir itu menjabat Ketua Umum PSSI ya, Perserikatan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Otomatis jabatannya rangkap. Kalau menurut saya, menurut alumni RSC ya, nggak masalah. Yang penting bisa melaksanakan tugas yang sedang diberikan. Kalau mungkin di era Pak Jokowi ini ya, contohnya seperti ini. Pak Erick kan sudah menjabat dari menteri, menjabat lagi menjadi Ketua Umum PSSI. Nah, Pak Erick pun dekat sama Pak Jokowi ya. Misal ini Pak Jokowi, Pak Erick menjabat jadi PSSI ya, tapi gajinya jangan seperti yang dulu-dulu. Contoh misalnya sebelum Pak Erick Thohir menjabat, mungkin Ketua Umum PSSI itu gajinya 10 juta misal ya. Kalau Pak Erick mungkin dengan gaji 5 juta ya Pak. Harap mau ya Pak. Mungkin ini bujukan Pak Jokowi ya. Karena apa? Kalau untuk menyangkut hajat orang banyak, menyangkut kebaikan negara ini, tentu Pak Erick akan menerima dengan senang hati. Beda cerita kalau orangnya itu tidak hanya untuk kepentingan pribadi, pasti akan menolak. Jabatan rangkap, gajinya sithik ya, capek badan udah capek pikiran, itu pasti orang yang hanya untuk mementingkan diri sendiri. Kalau saya lihat di perekonomian Pak Jokowi ini, itu banyak menghemat, banyak memotong anggaran ya. Ya, itu menurut saya ya, menurut alumni RSC. Beda cerita dengan ex gubernur yang itu ya, pembantu presiden apa yang 72 orang itu, per kepala itu berapa juta itu gajinya ya. Beda kalau mungkin merangkap tapi juga gajinya didiskon. Menurut saya ya, kalau saya lihat ya, perekonomian Pak Jokowi banyak memangkas anggaran-anggaran yang tidak penting ya. Ya, mungkin kalau posisi Pak Erick ini mungkin ya gajinya tidak sebanyak Ketua Umum PSSI yang dulu. Menurut saya ya. Wes kanteng kono sik. Wes maem rong. Wes maem rong. Wes mandi rong. Lah kok iso kaya ngono. Iki pagi-pagi mau bikin bleret. Tadi panas sambil hujan. Kalau di tempatku namanya hujan tekek. Bagaimana kalau di tempat kalian? Wes iki video anggape mutu terserah orang yang melihat ya. Mendung tadi panas kok. Sing dua ki seweneng kayak teka tersiksa sing diterke sekolah. Dek, harus sini. Ngapa harus belajar no lo mulai sekarang? Mosok naik mobil kok mabuk ya padahal. Di wajah sedih, mana wajah sedih? Enggak usah tinggi-tinggi. Dianu nek. Air masuk nanti. Ini faktor keturunan ya.
mamahnya iki yo mabukan, mbak kakaknya yo mabukan, makanya iki biar satu ini yang tak gembleng. Hari gini kok masih mabukan gitu ini apa ki? Ekonomi menengah ke bawah pun berhak untuk bahagia ya Ra. Contoh loh maksudmu piye kok malah ono acara ndodok kamu kan kecethok toh. Oh ini juga tadi belajar konsisten dari rumah. Tadi aku bilang nanti apa ada banjir, mau banjir-banjiran enggak, aku bilang sama gitu sama Gembrot atau Hana. Ingat sekali lagi manggil Gembrot itu bukan body shaming ya, untuk menguatkan mental. Maksudmu piye kok malah duduk gitu oh pulangnya masih lama kok Dendi kok. Belajar konsisten. Sekarang udah nyampe ya wes tak persilahkan. Bebekmu gatel ndodok engko ben wong pulangnya masih lama. Oh jalan Oke main air ya boleh, nanti asal dibersihkan. Awas ada motor. Minta izin ya Bu. Guru ngomong apa tadi, ada gurunya kasih ngomong apa momen imun atau kekebalan tubuh itu terdapat ada pada kebahagiaan ya wes. Meski ini kalau dilihat secara dilihat tuh negatif ya, tapi sisi positifnya si anak itu bahagia ya meski habis ini nanti bersih-bersih diri lah. Oke nggak masalah. Juga trik ya, biasanya kalau jemput sambil nunggu itu minta beli jajan lah. Ini ada air atau ya manfaatkan aja sekitar wis ben dolanan, sepenting gak kelong dit jajan. Ya dalam permomongan pun kita harus pakai ya trik dan supaya apa tukang ngomong itu tidak rugi bandar terus ya. Lumayan biasanya habis 4.000 nih kalau sambil nunggu Windy. Ini ada hari gini kan ya 4.000 nggak melayang ya. Before and after iki mau iso bahasa Inggris mergo nonton kuwi. Make up kan sesudah dan sebelum perawatan. Lagi tak pakai before and after, sebelum dan sesudah. Sebelum Pak Anies jadi gubernur, waktu jadi juru bicaranya atau tim ses Pak Jokowi, Pak Ahok itu tuh gaya bicaranya mudah dipahami dan enak dimengerti. Tapi setelah jadi gubernur seolah-olah itu otaknya tuh penuh ya, mungkin ya untuk bukan fitnah ya, menurut pengamatanku, penglihatanku ya mungkin itu untuk proyek apa yang harus buat bayar utang, terus mungkin harus balas budi, bayarnya bagaimana, caranya bagaimana ya. Penglihatanku setelah gubernur itu, setelah menjabat jadi gubernur tuh seolah lagi penuh, otaknya tuh penuh dan berpikir pun terkadang tidak rasional gitu ya. Terus kadang bicaranya pun di luar di luar kemauan dia, mbah guys. Ya seperti itu ya. Beda waktu menjabat itu, enak jadi juru bicaranya Pak Jokowi itu. Enak, mudah dimengerti, dipahami waktu jadi gubernur. Oke. 5:30 pagi sebelum masuk ke dinas permomongan ya. Di samping ijazah ya penting, tapi menurutku ya lebih penting itu skill dan kemampuan ya. Contoh misalnya saya
punya itu titel apa sarjan S3 ya, untuk tinggi itu. S3 udah terlalu tinggi itu ya. Nah, itu jasa saya. Nah, misal saya terjebak di dasar jurang ya. Di dasar jurang itu ya ada bebatuan, ada ranting-ranting, ada pohon-pohon kecil ya. Kalau kita hanya mengandalkan ijazah, tidak punya kemampuan, ya kita akan terjebak di dasar jurang ya. Skill itu penting, di samping ijazah, skill kemampuan itu penting ya. Kalau ada batu, ada ranting, bagaimana cara saya ini untuk bisa keluar ke atas jurang ya? Otomatis dengan skill dan kemampuan, entah ranting ya intinya bagaimana cara saya bisa ke atas lah. Kalau hanya mengandalkan gelar, oh saya sudah S3, berdiam di sini nanti pasti ada pertolongan, di sini pasti ada helikopter datang ya. Menurutku tuh ya akan lama. Kalau kita masuk skill kemampuan lagi di dasar jurang, ya kita berusaha untuk keluar, bagaimana memanfaatkan yang ada di sekitar kita, misalnya atau ranting atau pohon, bagaimana cara kita, ya intinya itulah. Kalau kita punya skill kemampuan, kita pasti bisa keluar dari dasar jurang itu ya. Itu menurut saya. Pak Jokowi dalam istilah catur menurutku ya, Pak Jokowi di hadapannya itu ada papan catur ya, yang murat-maritnya. Nah, di situ posisi Pak Jokowi menurutku ya lagi menata bidak-bidak catur. Di situ kan ada pion, ada kuda, ada raja, ada benteng, ada apa lagi itu ya, menteri ya. Kalau menurutku Pak Jokowi lagi memposisikan negara kita ini sesuai dengan porsi masing-masing ya. Maksudnya kalau pion itu letaknya di mana, terus proses jalannya pun harus bagaimana. Misal kuda itu letaknya di mana, proses jalannya itu harus gimana. Kuda kalau nggak salah L ya. Nah, menteri pun letaknya di mana, proses jalannya atau harusnya berjalan seperti apa ya. Raja posisinya di mana dan cara yang harus dilakukan raja itu apa ya, menurutku itu ya. Kalau ini menurutku dalam istilah catur ya, Pak Jokowi berusaha menata bidak-bidak catur ya. Kalau di istilah catur ya, tuh lihat tuh ada pion, ada menteri, itu kan jalannya sesuai aturan yang sudah ditentukan dalam percaturan. Oke. Mau aktivitas pagi sebelum masuk ke dinas permomongan.